Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dolan Ngeloyor sobat ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi resep umpan ikan patin. Ini ada dua resep. Sobat ya, ada dua resep. Ini biasanya saya pakai dan satunya baru saja saya dikasih tahu dari teman saya. Itu beliau itu sangat pintar memancing ikan patin sobat ya. Jadi ini saya juga sudah meminta izin untuk berbagi ke teman-teman. Untuk resepnya saya bongkar ke teman-teman, misalkan bisa bermanfaat untuk teman-teman, beliau tidak apa-apa ya. Jadi saya sudah izin untuk berbagi resep ini. Dan dalam video kali ini saya mau bagikan resep ini ke teman-teman. Untuk sobat Dolan Ngeloyor yang belum subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya di bawah ini karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini sampai mau berkembang ya. Semoga channel ini bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jadi sebenarnya mancing ikan patin cukup mudah sobat. Kalau teman-teman masih bingung untuk pemula, bisa cek di blog saya, situs blog saya, namanya kalian catat ya, nanti saya cantumkan di bawah ini. Namanya dolanngloyor.blogspot.com ya, nanti kalian cek di situ. Sudah saya rangkumkan semua cara, trik dan tipsnya. Untuk umpannya juga sudah saya cantumkan di situ. Nanti bisa kalian pelajari sambil tiduran, rebahan gitu ya, sambil nyantai-nyantai bisa kalian pelajari. Untuk resep ini sebenarnya untuk bahannya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu sulit didapat. Makanya saya mau berbagi ke teman-teman untuk bahan-bahan yang murah meriah tapi jitu dan ampuh ya. Tapi itu pun juga tergantung dari kondisi kolam juga, untuk wilayah kolam juga ya. Kalau misalnya tempat yang kalian pilih, kolam yang kalian pilih itu kolamnya luas, sedangkan umpan ini cocoknya di kolam-kolam kecil, kolam standar ya, bukan tambak. Kolam luas itu namanya tambak, bukan kolam ya, itu tambak. Jadi kalau kolam luas kan untuk gampangannya gini, kalau kolam luas kalian harus tahu tempat yang pas, tempat berkumpulnya ikan patin biasanya itu ya. Jadi mulai jam pagi, siang, sore itu ikan patin pasti berpindah tempat, enggak selalu di tempat itu. Jadi gitu. Jadi umpan yang pertama ini bisa dipakai untuk di kolam yang luas, bisa dipakai untuk yang kolam standar gitu ya. Tapi untuk umpan yang saya racikan satunya lagi, untuk umpan yang kedua itu hanya bisa dipakai untuk di kolam standar, kolam-kolam kecil ya, bukan kolam tambak begitu. Umpan ini bisa kalian pakai esen atau bisa pakai polosan. Oke, saya mau beritahu bahannya, tapi saya tidak akan memberikan tutorial racikannya kali ini dalam video ini ya. Saya tidak akan memberikan tutorial racikannya. Saya hanya menginfokan atau memberitahukan bahannya. Bahan apa saja yang dipakai, nanti saya kasih settingannya juga. Tapi saya tidak praktekkan untuk meraciknya karena hari ini saya tidak ada acara untuk mancing, jadi nanti sia-sia, kita buang umpan sia-sia kan gitu ya. Daripada kita buang umpan sia-sia, kita tunjukkan aja untuk bahannya, dan nanti kalian praktekkan sendiri di rumah ya, atau sambil melihat video ini kalian siapkan bahan-bahannya, langsung kalian praktekkan di rumah sambil menonton video ini. Kalau yang
masih bingung, belum paham, kalian bisa putar ulang video ini mulai dari awal racikannya sampai selesai penjelasan saya ini ya, maksudnya mulai dari penjelasan saya sampai selesai penjelasan saya gitu. Kalian ulang terus gitu nggak apa-apa ya, meskipun kalian skip juga nggak apa-apa gitu ya. Sambil menonton video ini kalian langsung praktekkan di rumah, jadi biar langsung nonton, belajar, dan sekalian praktek. Nanti takutnya kalau nanti kalian lupa ya, atau kalian bisa subscribe yang belum subscribe, atau save video ini, kalian download, kalian simpen juga nggak apa-apa. Karena di sini saya berniat hanya untuk berbagi, bukan untuk yang lain ya, untuk merugikan orang lain atau merugikan yang lain. Itu saya hanya untuk berbagi resep umpan sesama pemancing dan sesama pecinta patin khususnya gitu. Karena ya saya ini kan emang mancing sering di ikan patin ya, jarang di ikan lain. Seperti di ikan tombro itu jarang ya. Itu pun kalau kita mancing ikan tombro itu biasanya saya di kolam campur seperti satu kolam ini isinya 3 jenis ikan seperti tombro, patin, dan lele gitu ya. Jadi gitu. Oke, untuk bahan yang pertama saya menggunakan media pelet 781 yang min 1 ya. Pelet 781 yang min 1 ini kan hitungannya ini bahan-bahan mudah didapat ya, di toko pancing, toko umpan masih ada. Kalau kalian bingung di wilayah kalian nggak ada pelet 781, kalian bisa pesan di toko online. Kan di toko online kan banyak ya, seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia dan lain-lain kan banyak toko-toko online ya. Kalian pesan kan bisa langsung sampai besok kan gitu. Jadi nggak perlu bingung ya untuk bahan-bahan. Sebenarnya bahan itu banyak mudah didapat semua. Walaupun di tempat kalian tidak ada atau terbatas toko pancing ataupun toko umpan, tempat kalian terlalu terpencil itu misalnya ya, itu nggak perlu bingung karena sekarang mudah didapat semua bahan ya. Kalian bisa membeli secara online dan yang lain-lain. Jadi untuk bahan yang pertama ini pelet 781, dan kita menggunakan nabati keju. Nabati keju 1 saset kecil, harganya sekitar 2000. Harganya ini cukup 2000. Nabati keju yang sasetan kecil kan ada, nabati keju yang sasetan besar, yang bungkusan besar maksudnya ya. Ini yang bungkusan kecil. Harganya juga murah meriah sobat, tidak terlalu menguras kantong. Untuk pelet 781 perkiraan 10.000 ke atas ya. Per wilayah, per tempat juga beda untuk harganya. Jadi kita tidak bisa memastikan untuk harga peletnya. Walaupun kalian beli sekitar harga 11.000, 12.000, kalian tidak rugi karena pelet 781 ini isinya banyak. Kalian hanya memakainya sedikit demi sedikit kan, gak langsung semua satu plastik kalian pakai semua kan gitu. Jadi untuk settingannya ya, yang media pelet 781 ini, untuk pelet 781 ini settingannya ini 100 gram pelet 781 ditambah ini 1 bungkus nabati keju yang kecil yang 2000-an gitu. Untuk cara mencampurnya seperti biasa, kalian siapkan wadah kosong dan kalian campurkan dulu pelet 781 bersama air, karena rendam, karena sistem pelet 781 ini harus meresap dulu di air baru bisa hancur, gak bisa langsung hancur sobat ya. Jadi kalian rendam dengan air secukupnya, kalian biarkan dulu beberapa menit sampai benar-benar pelet 781 nya meresap dengan air sempurna dan mudah hancur. Nanti kalian haluskan dulu. Setelah dihaluskan, jangan lupa
Ini sebelum kita campur di pelet 781 bisa kalian remas-remas dulu, ataupun kalian blender atau kalian tumbuk bebas. Intinya untuk nabati kejunya ini harus lembut dulu ya, baru kita campurkan pelet 781, kita aduk. Jadi untuk perbandingannya 100 gram pelet 781 ini kalian pakai 1 bungkus nabati keju yang plastikan kecil ya. Untuk yang plastik kecil ini harganya sekitar 2000. Ini bahan yang pertama ya, ini racikan yang pertama. Ini racikan yang pertama sobatnya. Ini racikan yang pertama. Untuk lanjut racikan kedua, tetap kita menggunakan bahan yang ini. Tetap kita menggunakan bahan ini ya, nabati keju ini kita tetap menggunakan bahan ini, tapi nanti selanjutnya kita akan kombinasikan dengan bahan lain. Kemungkinan untuk nonjolnya aromanya bukan di nabati kejunya ya. Kalau pelet 781 ini nonjolnya di gurih amis gitu ya, mungkin ya, di gurih amis gitu ya, kemungkinan gitu. Yang sering saya pakai sebenarnya itu pelet 781 dan nabati keju ini sering saya pakai untuk mancing dadakan. Kalau saya nggak ada persiapan umpan, saya pengen mancing, andalan saya ya ini pelet 781 dan nabati keju ini. Hanya itu sobat ya, karena ini bisa dipakai untuk umpan dadakan. Umpan dadakan waktu kita dadakan pengen mancing, ini bisa kita campur langsung di kolam waktu mancing. Jadi nggak harus nyampur di rumah besok dipakai gitu, nggak harus ya. Karena ini kan nggak ribet sobat ya, untuk raciknya ini nggak ribet, untuk mencampurnya nggak ribet. Cukup simple ya gitu ya. Kita bisa menggunakan air aqua gitu ya, intinya jangan pakai air kolam gitu aja. Kalau air kolam kan nanti takutnya kalau kolam itu kebanyakan pemain esen, jadi kalian pakai air kolam. Air kolam aromanya sudah beda sobat, baunya ya, baunya sudah beda, bau-bau gimana gitu ya. Oke, untuk bahan selanjutnya atau racikan yang kedua, ini kan tetap kita hanya menggunakan nabati keju ini. Jadi untuk bahan yang utama, mulai dari bahan pertama dan juga bahan yang kedua kita menggunakan nabati keju. Tapi yang untuk bahan kedua, untuk racikan kedua ini kita menggunakan nabati keju dan juga mie yang sudah kita blender. Ini kalian lihat sendiri ya, ini mie yang sudah saya blender. Ini mie yang sudah saya blender ini fungsinya untuk pengeras biar umpan biar nggak terlalu lembek gitu ya. Jadi kalian pakai 2 saset atau 1 pak, 1 plastik besar nabati keju atau 1 plastik besar nabati keju, atau kalian bisa pakai yang kecil, kayak kecil, bungkusan kecil seperti ini. Kalian pakai 2 bungkus atau 3 bungkus. Kalau kalian pakai bungkusan yang besar, itu 1 bungkus besar itu kalian pakai semua. Kalian campur air hangat sedikit. Jadi ingat kalian pakai air hangat ya, jangan air biasa. Kalian pakai air hangat sedikit. Nanti kalian aduk-aduk secukupnya. Ini kan sistemnya kan lembek banget ya, kalau kita campur apa-apa kan lembek. Jadi kita tambahkan mie blender ini, kita tambahkan supaya umpan menjadi keras. Itu aja sobat ya. Untuk bahan yang kedua sangat simpel, untuk racikan yang kedua sangat simpel. Hanya kita perlu nabati keju dan mie blender untuk pengeras. Sebenarnya umpan yang utama itu adalah nabati keju. Untuk bahan yang kedua, untuk racikan kedua, bahan yang utama nabati keju ya. Untuk nabati keju jangan diubah-ubah ya. Untuk bahannya jangan diubah-ubah. Biasanya kan teman-teman banyak yang komen, tulis di komentar bertanya, untuk bahan ini bisa diubah atau enggak? Itu jangan ya. Sesuaikan dengan video ini. Dan kalau bisa kalian contoh sekarang, gak apa-apa, sekalian nonton video ini kalian contoh, kalian praktekkan. Kalau nggak paham kalian bisa putar ulang lagi videonya sampai benar-benar paham. Itu
gitu ya. Jadi untuk bahan yang kedua sangat simpel, nabati keju dan kremesan mie. Untuk bahan yang pertama hanya pelet 781 dan juga nabati keju. Jadi ya kita putar-putar bahan gitu aja ya. Pada intinya kita bisa menemukan aroma umpan gitu aja. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, Bang, apa bisa diganti untuk nabati kejunya dengan misalnya tenggo strawberry, tenggo vanilla? Tentu saja jangan, soalnya sudah beda untuk aromanya ya. Nabati keju kan nonjolnya di keju, untuk tenggo strawberry pasti nonjolnya di aroma strawberry, untuk vanilla aromanya di vanilla kan gitu ya. Tentu saja tidak bisa diubah-ubah. Jika kalian pengen memakai media tenggo vanilla atau strawberry, kalian bisa menggunakan racikan itu sendiri. Sudah banyak channel Dolang Loyor ini berbagi resep umpan. Coba kalian cek sendiri di menu atau di dashboard channel Dolang Loyor ini ya. Kalian cek sendiri, kalian scroll ke atas pasti ketemu apa yang mau kalian cari, itu kalian tinggal klik. Oke. Untuk teman-teman yang kemarin banyak yang komentar untuk umpan galatama dan umpan yang lain untuk mancing ikan patin liar, itu sekali lagi saya jelaskan, semua sudah saya rangkumkan di situs blog saya. Jadi kalian tinggal cek aja sendiri, namanya dolangloyorblogspot.com. Nanti kalian cek sendiri, semua sudah saya rangkumkan di situ. Kalian bisa baca-baca sambil rebahan dan nyantai-nyantai gitu ya. Kalian baca dan kalian pelajari semua, mulai dari umpan, mulai dari tutorial cara mancing, senar, dan yang lain-lain. Itu sudah saya rangkumkan di situ. Nanti saya kasih linknya di video ini. Kalian cari dolangloyorblogspot.com. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila tidak ada tutorial meraciknya, soalnya saya hari ini tidak ada cara mancing. Jadi daripada sia-sia, nanti umpannya terbuang sia-sia kan eman ya. Gak ada yang makan, siapa juga yang mau makan umpan gitu ya, kalau nggak ikan kan gitu. Jadi saya hanya cukup menjelaskan untuk bahan-bahannya dan juga cara meraciknya. Tapi di video insya Allah kita akan menjelaskan sedetail mungkin dan selengkap mungkin. Bagi sobat Dolang Loyor yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya di bawah ini dulu, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan jangan lupa untuk selalu bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini selama ini, supaya lebih maju dan berkembang, bisa bermanfaat untuk yang lain. Bagi teman-teman untuk sesama YouTuber, terus semangat ya, jangan pantang menyerah. Jangan lupa untuk video-video itu selalu diinfokan yang bermanfaat untuk sobat-sobat mancing. Jadi buat teman-teman YouTuber yang videonya meliputi hiburan, jangan lupa kita kasih yang bermanfaat, yang bisa menghibur dan bermanfaat untuk orang lain, jangan merugikan orang lain gitu ya sobat ya. Oke, terus semangat semua dan selamat mencoba. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai habis. Oke, salam satu joran sejuta kawan, salam mancing mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.